ini dengan ujian PN 186. Aku bersama rekanku yaitu Aldo Yusuf dan ujian PN 083. Kami di sini dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang proposal bisnis perusahaan kami yaitu PT Bogasari Tbk. Nah, langsung saja kita mulai ke proposal bisnisnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada daftar isi dari proposal bisnis kita terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kita mau ngejelasin tentang executive summary-nya. Terus yang kedua, kita mau ngejelasin tentang situation analysis. Dan yang ketiga, kita mau ngejelasin tentang target audience dari proposal bisnis kita. Yang keempat, kita mau ngejelasin tentang strategi efektifnya. Yang kelima, kita mau ngejelasin tentang implementation dari proposal bisnis kita. Yang keenam, kita mau ngejelasin tentang goals and outlook. Yang ketujuh, kita mau ngejelasin tentang plans and fees. Dan yang terakhir, kita akan ngejelasin tentang payment and condition. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi yang pertama. Nah, oke, di sini ada executive summary. Materi ini akan dijelasin oleh aku ya. Bisa teman-teman lihat, di sini PT Bogasari itu adalah perusahaan makanan di Indonesia yang dikenal memproduksi tepung berkualitas tinggi dan berbagai produk berbahan dasar gandum. Nah, sebagai anak perusahaan dari Salim Group, industri makanan tanah air, jadi PT Bogasari ini tuh didirikan tahun 1971. Terus perusahaan ini tuh udah jadi perusahaan utama dalam industri penggilingan tepung. Jadi PT Bogasari ini tuh melayani pasar nasional dan internasional. Dan perusahaan itu berada di bawah naungan Indofood, yaitu sebuah perusahaan makanan dan minuman global. Nah, di sini juga ada visi dan misi dari perusahaan PT Bogasari ini. Di sini saya akan membacakan visi dari perusahaan PT Bogasari. Yang pertama, visinya itu menjadi perusahaan terkemuka dari penyedia produk tepung-tepungan berkualitas premium dan bernilai tinggi, termasuk jasa terkait yang terintegrasi. Terus selain visinya, ada juga misi dari perusahaan PT Bogasari ini, yaitu yang pertama, menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, itu mendistribusikan produk secara intensif untuk menjangkau seluruh area potensial, baik di wilayah Indonesia maupun wilayah regional. Yang ketiga, itu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, itu memperkuat daya saing dengan menerapkan teknologi yang tepat dan proses yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berupaya secara terus-menerus menambah nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Nah, selain executive summary, materi selanjutnya juga ada situation analysis. Jadi, situation analysis dari Probis PT Bogasari ini yaitu industri tepung terigu di Indonesia akan terus berkembang karena meningkatnya tren konsumsi gandum, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya permintaan akan makanan olahan yang mudah digunakan. Sebagai pemimpin pasar, PT Bogasari itu memiliki keunggulan dalam menguasai sebagian besar pangsa pasar dalam negeri, baik di pasar industri makanan besar, UMKM, maupun konsumen akhir. Nah, di sini aku bakal ngejelasin keunggulan dari tren pasar ini. Yang pertama, pemimpin pasar PT Bogasari adalah produsen tepung terigu terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi tahunan lebih dari 3 juta ton yang menawarkan keunggulan dalam skala dan distribusi. Lalu, sertifikasi produknya, yaitu selain tepung, PT Bogasari juga memproduksi produk lain seperti sampel mie, roti, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh membuat penjualan perusahaan PT Bogasari lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada satu produk. Selanjutnya juga jaringan distribusinya yang kuat. Sebagai bagian dari Indofood, PT Bogasari itu memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar domestik dan internasional secara efisien. Dan yang terakhir, reputasi merek. Merek PT Bogasari itu dikenal luas di pasar Indonesia dan memiliki loyalitas yang tinggi, baik di kalangan konsumen, swasta, maupun industri. Nah, itu keunggulan dari PT Bogasari. Selanjutnya ada kelemahannya juga nih. Nah, kelemahannya itu ketergantungan pada impor gandum. Sebagian besar bahan bakunya itu kan gandum ya, yang digunakan PT Bogasari itu diimpor. Nah, sehingga perusahaan itu rentan terhadap fluktuasi harga gandum global dan nilai tukarnya yang mungkin mempengaruhi margin keuntungan dari PT Bogasari sendiri. Lalu selanjutnya kelemahannya itu ya dalam permasalahan lingkungan. Nah, seperti banyak perusahaan besar lainnya, PT Bogasari ini tuh berada di bawah tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi produknya, yaitu termasuk pengolahan limbah dan konsumsi energi yang tinggi. Dan yang terakhir, kelemahannya itu terhadap tantangan persaingan yang ketat, karena industri tepung dan produk gandum di Indonesia itu kan sangat kompetitif dengan perusahaan besar seperti Cargill dan perusahaan besar-besar lainnya. Nah, materi selanjutnya itu tentang target audience.
target audiens ini kan dibagi jadi 2 segmen. Yang pertama ada segmentasi geografis dan yang kedua ada segmentasi perilaku. Nah, dari yang pertama segmentasi geografis itu kan meliputi perkotaan, daerah pedesaan, dan PT Bogasari. Nah, yang pertama nih, dari daerah perkotaan, konsumen di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu kan lebih cenderung mengkonsumsi produk olahan gandum itu seperti roti, mie instan, dan makanan cepat saji lainnya yang berbahan dasar tepung. Nah, kota-kota besar ini tuh memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk siap saji atau produk sehat dengan kemasan yang nyaman gitu. Terus ada di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, tepung dan produk olahan gandum lainnya itu tetap menjadi makanan pokok, namun lebih disukai karena harganya kan yang lebih rentan rendah. Nah, oleh karena itu PT Bogasari ini harus menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang sensitif terhadap harga. Jadi konsumen itu melihat harga yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Dan selanjutnya juga PT Bogasari itu bisa memanfaatkan peluang di pasar internasional, khususnya di negara-negara Asia Tenggara seperti Timur Tengah dan Afrika, di mana permintaan terhadap produk berbahan dasar gandum itu seperti tepung, mie instan kan cukup tinggi nih di pasar-pasar ini. Jadi itu tuh bisa lebih memilih produk yang gampang diolah, memiliki umur simpan yang lama, dan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang tentunya terjangkau juga. Nah, yang selanjutnya ada segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini kebagi menjadi 2. Yang pertama itu ada konsumen umum atau pengguna rutin, yaitu konsumen yang sering melakukan pembelian produk PT Bogasari seperti tepung terigu dan mie instan dalam jumlah besar dan digunakan secara rutin. Jadi biasanya mereka itu membeli produk karena kebiasaan atau karena mereka itu udah percaya gitu terhadap kualitas dan merek dari perusahaan kita. Lalu yang selanjutnya juga ada konsumen musiman, yaitu konsumen-konsumen yang hanya membeli produk PT Bogasari itu pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari libur, hari-hari perayaan atau acara-acara besar lainnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan tentang materi strategi and tactics. Jadi, dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, PT Bogasari itu perlu merumuskan strategi yang jelas dan menyusun taktik yang terarah untuk memastikan keberhasilan jangka panjang serta mempertahankan posisi dominannya di pasar tepung terigu dan produk olahan gandum. Nah, strategi dan taktik ini akan mencakup berbagai aspek operasional seperti pemasaran, distribusi, serta keberlanjutan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada strategi diversifikasi produk. Yang pertama itu poinnya ada memperkenalkan dan memperluas portofolio produk PT Bogasari. Yang kedua, mengembangkan produk tepung terigu utuh. Yang ketiga, memperkenalkan produk baru. Yang keempat, menambah variasi kemasan yang praktis. Nah, yang selanjutnya juga ada strategi inovasi digital dan e-commerce. Yang pertama itu memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus yang kedua, membangun platform e-commerce, yaitu untuk menjual produk langsung kepada konsumen melalui website resmi dan aplikasi mobile. Yang ketiga itu meningkatkan pemasaran digital melalui sosial media marketing, SEO, paid promote atau paid ads. Nah, itu tuh gunanya untuk meningkatkan visitabilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang selanjutnya juga ada menggunakan big data dan analitik untuk memahami pola konsumsi konsumen dan memprediksi tren pasar, juga untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Nah, selain strategi, kita juga di sini ada taktik. Jadi teknik pemasaran promosi produk itu yang pertama ada kampanye iklan di sosial media massa dan digital untuk mempromosikan produk unggulan seperti tepung gandum atau mie instan premium. Nah, itu tuh untuk menekankan kualitas dan manfaat kesehatannya. Yang selanjutnya juga ada penawaran khusus dan diskon untuk produk baru atau produk musiman selama periode tertentu seperti hari raya atau festival makanan lainnya. Dan yang terakhir juga ada produk pengambilan samplemen besar dalam festival kuliner. Terus ada pameran produk pangan atau juga mungkin kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan keberlanjutan yang berhubungan dengan produk PT Bogasari. Lalu yang selanjutnya juga ada implementation. Nah, PT Bogasari itu kan perusahaan tepung terbesar di Indonesia ya, yang udah beroperasi selama puluhan tahun nih dan jadi pemimpin pasar industri dalam pengolahan gandum. Terus seiring berjalannya waktu, perkembangan kebutuhan pangan dan pertumbuhan populasi juga itu mempengaruhi permintaan akan produk turunan tepung. Nah, karena semakin meningkat, PT Bogasari ini tuh berkomitmen untuk memperluas distribusi dan meningkatkan kualitas produk guna memenuhi permintaan tersebut. Nah, oke, baik. Yang pertama itu ada rencana implementasi. Itu ada diversifikasi produk atau pengembangan produk baru. Nah, bakal ada produk baru seperti tepung organik, tepung organik yang gluten rendah dan tepung khusus untuk
keperluan industri seperti kue premium, roti, dan produk pastry lainnya. Nah, strategi pemasarannya yaitu yang pertama ada riset pasar, kerjasama dengan petani lokal, dan sertifikasi standar kesehatan dan organik. Dan selanjutnya juga ada strategi pemasaran dan distribusi. Kampanyenya yaitu meliputi digital, media sosial, website, dan influencer. Jadi nanti pemasaran produknya akan meliputi beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya juga ada melalui nasional seperti TV, radio, dan media cetak lainnya seperti koran. Nah, juga ada di sini nih distribusi. Nah, distribusi itu yaitu meliputi yang pertama peluasan mitra lokal dan internasional, juga selanjutnya yaitu penjualan dalam kemasan kecil untuk konsumen retail. Ya, sini saya akan membacakan tentang goals and outlook. Pertama ada goals, mengembangkan penjualan online dan e-commerce. Yang pertama ada meluncurkan dan mengoptimalkan platform e-commerce. Yang kedua memperluas kerjasama dengan platform e-commerce. Yang ketiga melakukan kampanye pemasaran digital. Yang keempat mengakuisisi perusahaan sejenis luar negeri. Dan yang terakhir ada meningkatkan kerjasama dengan petani lokal. Outlook. Yang pertama ada pasar domestik. Perkiraan pasar dalam negeri memperkirakan bahwa permintaan terhadap produk sehat dan gandum olahan akan terus meningkat. Produk seperti tepung terigu utuh, tepung bebas gluten, dan mie instan premium diperkirakan akan tumbuh. PT Bogasani dapat mengambil manfaat dari tren ini dengan meningkatkan diversifikasi produk dan memperluas distribusi di pasar modern dan e-commerce. Yang kedua ada pasar internasional. Pasar ekspor PT Bogasani diperkirakan akan tumbuh signifikan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, terutama melalui ekspansi ke pasar di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, di mana permintaan terhadap produk berbahan dasar gandum cukup tinggi. Plants and Fish. Kategori yang pertama yaitu ekspansi pasar domestik. Rencananya penguatan jaringan distribusi di supermarket, retail modern, dan e-commerce. Ada juga kampanye pemasaran digital melalui platform media sosial dan influencer. Proyeksi biayanya sekitar 20-30 miliar per tahun. Yang kedua ada ekspansi pasar internasional. Rencananya penetrasi pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Proyeksi biayanya sekitar 10-15 miliar per tahun. Ada juga sertifikat internasional seperti halal, ISO, organik untuk memenuhi standar ekspor. Proyeksi biayanya sekitar 2-3 miliar rupiah. Payment and condition. Pertama ada syarat pembayaran atau terms of payment. Ada pembayaran, ada kredit, ada DP atau down payment, ada penalti keterlambatan pembayaran. Yang kedua ada kebijakan pengiriman atau shipping and delivery policy. Pertama ada biaya pengiriman, jadwal pengiriman, dan kebijakan pembatalan dan pengambilan barang. Ada diskon dan insentif atau pertama ada diskon volume, yang kedua program loyalitas pelanggan, dan yang ketiga ada penawaran khusus dan promo musiman. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan tambahan. Pertama ada penyesuaian harga, kebijakan pajak, pelindungan dan kerahasiaan data. Dan yang terakhir ada resolusi